بسم الله الرحمن الرحيم. Wudhunya. Wa tahrimuha dan mulainya tahrim, mulai kemudian diharamkan dalam aktivitas di luar sholat, dia masuk itu pada saat kita takbiratul ihram. Wa tahliluha dan tahallulnya itu salam. Jadi kalau kita ibadah haji, mulai ihramnya itu niat, ya kan, niat ihram. Nawaitu al-ihram atau ahramtu biha labbaik Allahumma umratan gitu. Itu mulai terhitung ibadahnya. Kalau untuk sholat mulai terhitungnya adalah pada saat takbiratul ihram, Allahu akbar. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Tahlilnya, tahallulnya, upaya menghalalkan yang pada saat kita salam. Begitu salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, kemudian kentut dun, nah itu udah gugur kewajiban, sholatnya udah sempurna. Nah, karena apa? Karena salam yang kedua itu sunnah. Salam yang kedua adalah sunnah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi isnadin sahih wa qala al-Hakim huwa ala syarti Muslim wa sahihaini fi haditsil musik salatuhu idza qumta ila sholati fa asbiril wudu summa istaqbilil qiblata wa kabbir. Idza qumta apabila kamu berdiri menghendaki meniatkan diri ila sholati untuk melaksanakan sholat fa asbiril wudu'a maka sempurnakan, maka laksanakan wudu atau maka berwudulah summa istaqbilil qiblata kemudian hadapkan wajahmu kepada kiblat wa kabbir dan setelah itu takbirlah atau takbiratul ihram. Qala Nawawi huwa ahsanul adillah li anna wa salatu wassalam lam yadhkur lahu fil hadits illa al-fard. Ini riwayat yang cocok, yang paling cocok di dalam masalah ini. Karena apa? Karena Rasulullah SAW di dalam riwayat yang lain lam yadhkur lahu, tidak menyebutkan fil hadits di dalam hadits ini illal fard kecuali terkait dengan salat fardu. Wa alam anna takbiratul ihrami yu'tabaru fiha umurun walau faqada wahidun minha lam yujzi atau lam yajzi wa lam tasihha sholatuhu. Ketahuilah bahwa takbiratul ihram itu yang dianggap ada beberapa hal. Apabila tidak ada salah satu di antaranya maka tidak cukup dan juga tidak sah salatnya. Yang pertama, ahaduha annahu ya'ti bi shighati Allahu akbar bil arabiyyah. Harus dengan sighat Allahu akbar dengan bahasa Arab. Nah, kalau ada orang menginovasi sholat dengan bahasa Indonesia, maksudnya kan benar gitu kan, saya lebih memudahkan kalian, nah gitu. Kenapa bacaan-bacaan tapi nggak ngerti? Nah, kelihatannya kan baik, kelihatannya kan rasional, tetapi nggak semua ketentuan agama harus dirasionalisasi. Dulu tahun berapa itu ada alirannya Roy di Malang, jadi sholatnya pakai bahasa Indonesia semua. Niatnya bisa aja baik niatnya, tapi kan nggak cukup dengan nalar saja aturan agama itu. Maka yang pertama tata cara pelaksanaannya, nah ini buat ilmu saja, kita kan nggak mungkin juga sholat dengan Allah Maha Besar gitu, Allah gede banget. Tetap aja Allahu Akbar sekalipun kita nggak ngerti. Tapi kalau pas ada orang mempermasalahkan, kita tahu ilmunya, nah kira-kira begitu posisinya. Jadi ketahuilah bahwa salah satu hal yang dituntut di dalam aktivitas takbir itu yang pertama dia harus pakai bahasa Arab dengan sighat Allahu Akbar, nggak boleh diganti Allahu Akbar atau sama maksudnya adalah Allah Maha Besar diganti Allahur Rahman misalnya.
Allahu Akbar bil Arabiyah idza kana qadiran lima rawahu Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Apabila dia mampu melafalkan, dia lafalkan. Nah, kenapa kok masih tetap disebutkan kalau mampu? Emang ada orang nggak mampu mengucapkan Allahu Akbar? Ya ada, orang gagu atau orang bisu. Bukan berarti kalau nggak mampu mengucapkan Allahu Akbar dia nggak sah. Gitu. Kalau dia nggak mampu mengucapkan, ya tetap nggak dipaksa. Nah, itu. Karena Rasulullah SAW tidak staftaha sholat istiqbal qiblah wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu Akbar. Rawahu Ibnu Majah. Di dalam hadis Rasulullah SAW apabila hendak memulai sholat istiqbal qiblah, beliau menghadap qiblat, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, wa qala, dan pada saat mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Rawahu Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban. Kalau qala Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar atau ajal, wa qala Ar-Rabbul Azam wa nahwu dzalika lam yajuz. Kalau misalnya enggak Allahu Akbar tetapi Ar-Rahman Akbar, kan sama Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, itu adalah nama-nama Allah. Tetapi kalau disebutkan Ar-Rahman Akbar, itu enggak sah. Harus dengan redaksi Allahu Akbar. Allahu ajal, atau misalnya Allahu ajal, Allahu Akbar, Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, itu kan sifat Allah. Allah Ta'ala Azza wa Jalla, bukan Aja wa Zala, bukan aja, Azza wa Jalla. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Azza, Aziz, yang memiliki kemuliaan. Jalla, Jalaluhu. Nah, tapi kalau dia atau seseorang mau takbiratul ihram dengan redaksi yang berbeda dari Allahu Akbar, lam yajuz, maka enggak boleh. Kalau qala Allahu Akbar ajzahu al masyhur. Tapi kalau Allahul Akbar itu boleh. Allahu Akbar, Allahu Al-Akbar, Al-Akbar. Al-Masyhur annahu lafzun yadullu ala takbir. Karena ini redaksi tetap menunjukkan kalimat takbir. Wa hadhihi az-ziyadah tadullu ala ta'zim basar kama law qala Allahu Akbar min kulli syai'in fa innahu yujzibu. Walau aksa qala akbar Allah lam yajuz. Kalau dibalik akbar Allah enggak boleh. Tapi kalau ditambahin saya Allahu Akbar min kulli syai', Allahu Akbar min kulli syai', itu boleh. Tapi ya kalau kita ngapain lagi ditambah-tambah. Qala akbar Allah lam yajuz ala sahih wa nassa alaihi Syafi'i li'annahu la yusamma takbir bi khilafi ma law qala indal khuruj min as-shalah alaikumussalam fa innahu yujzib li'annahu yusammi salaman. Tapi kalau salam pas mau selesai kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini alaikumussalam, boleh kan? Boleh, karena pada hakikatnya tetap dia sebagai salam. Li'annahu yusamma salaman kadza qalahu walau hasala bainal ismil karim wal akbar. Asal nazar in qala lam yadur kama qala Allahul Jalil Akbar. Wa in qala al-faslu kama law qala Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus akbar. Nah, itu panjang tuh enggak boleh. Jadi faslun nazara in qala lam yadur. Kalau faslnya pendek boleh. Misalnya Allahul Jalil Akbar. Nah, itu boleh. Tapi kalau panjang Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul takbir Allahu Akbar. Nah, itu enggak boleh. Li khuruji an ismi takbir. Wa minha an la yahsul bainal ismil karim wa lafdhul akbar waqfan. Nah, yang berikutnya qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Jumhur fuqaha
Bismillah itu menjadi salah satu ayat dari Fatihah. Nah, yang membedakan adalah apakah Bismillah itu dibaca jahar apa dibaca sir pada saat sholat jahriyah. Jadi sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh, perbedaan pandangan fuqahanya itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, apakah Fatihah, apakah basmalah itu masuk ayatun min ayati suratul Fatihah, masuk bagian dari ayat dari surah Fatihah apa enggak? Nah, jumhur di dalam qiraat menyatakan iya, bagian dari Fatihah. Tapi kemudian ada perbedaan pandangan lagi. Apakah pada saat sholat jahriyah, jadi setelah disepakati mayoritas pada saat kita baca Fatihah harus baca basmalah, karena basmalah menjadi bagian dari ayat di antara ayat-ayat dalam suratul Fatihah. Nah, terus muncul perbedaan di kalangan fuqaha, apakah pada saat sholat jahriyah basmalahnya itu ikut dijaharkan apa enggak? Nah, itu aja sebenarnya. Setelah adanya kesamaan pandang bahwa pada saat kita baca Fatihah yang merupakan rukun sholat itu dengan diikuti baca basmalah. Nah, di sini qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Nah, para ulama berbeda pandangan tadi apakah ikut jahar apa enggak. Jadi kalau kita makmum kepada orang tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin, enggak usah motel, ini enggak sah, ini enggak sah. Ya. Ekstrimnya begini, pada saat orang ngimamin sholat maghrib dia nggak menjaharkan bacaan, itu aja sah. Nah, kira-kira begitu. Misalnya imam sholat maghrib, kan umumnya ya baca Fatihahnya keras di rakaat pertama dan rakaat kedua. Dia nggak kerasin, ya itu tetap sah. Ya kita aja yang menyesuaikan, nggak usah motel, kira-kira begitu. Nah, bedanya kalau rukun-rukunnya nggak terlaksana secara sempurna baru kita motel, kita ngingetin atau niat infirad, niat apa sendiri. Tapi kalau hanya karena nggak baca basmalah dengan kenceng kemudian kita motel, ya ilmu kita berarti kan yang bermasalah, bukan imamnya yang bermasalah. Min arkanis sholat qiraatul Fatihah, di antara rukun sholat adalah membaca Fatihah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena didasarkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak ada sholat liman bagi orang lam yaqra yang enggak membaca bi Fatihatil kitab, membaca ummul kitab, membaca al-Fatihah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. La sholata di sini la-nya la nafi, enggak ada sholat, berarti enggak sah. Gak sah sholatnya bagi orang yang gak membaca Fatihah. Wafi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, la tujzi'u, tidak cukup sholatun sholat layak rohu yang gak membaca ar-rajulu seseorang fiha di dalam sholat di Fatihatil kitab dengan baca Fatihah. Rawaha Ad-Darqutni, ya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Darqutni. Wa qala isnaduha sahih, sanadnya sahih. Wa rawaha Ibnu Hibban, demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihaihima, di dalam sahih keduanya. Wa fi riwayat, di dalam riwayat hadis yang lain, ummul Qur'ani iwadun an ghairiha wa laysa ghairuha minha iwadan. Induk Quran itu sebagai pengganti dari yang lain, walaysa ghairuha, dan tidak yang lain minha dari Quran iwadan sebagai pengganti. Maksudnya kalau dibacain Fatihah kita rukun, kemudian sholat yang berikutnya kan disunahkan baca surah dari surah Al-Quran, kita baca Fatihah lagi, ya boleh. Baca Fatihah kemudian kedua
Enggak sebaliknya. Kalau yang jadi rukun adalah baca Fatihah, kita baca kulhu, enggak cukup. Kita baca kulhu itu enggak cukup. Rawah al-Hakim wa qala inna ala syarti syaikhaini wa rawa asy-Syafi'i bi sanadihim fi haditsil musii salatuhu annahu alaihi salatu wassalam qala fakabbir tsumma qra' bi ummil kitab. Maka takbir, setelah takbir bacalah ummul kitab yaitu Al-Fatihah. Wa hadza zahirun fi dilalatil wujub. Ini secara lahir menunjukkan kewajiban. Kalau fi asli raudhah, di dalam asli raudhah dinyatakan wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ayatun kamilatun min awalil Fatihah, merupakan ayat sempurna dari awal Fatihah bila khilaf, tanpa ada perbedaan pandangan. Wa hujjatul dzalika, dan hujjahnya annahu alaihi salatu wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ada Al-Fatihah, menghitung surah Al-Fatihah sab'u ayatin, 7 ayat, wa ada al-basmalah, dan Rasulullah menghitung basmalah ayatun minha, salah satu di antara 7 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini 7 ayat, salah satunya adalah basmalah. Wa 'azzahu al-Imam Al-Ghazali ila Al-Bukhari wa laysa dzalika fi shahihi. Dan ini disandarkan Imam Ghazali kepada Imam Bukhari, tetapi enggak ada di dalam Sahih Imam Bukhari. Na'am dzakarahu fi tarikhihi. Itu disebutkan di dalam tarikh Bukhari. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul hamd faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha aw qala hiya ihda ayatiha, rawahu Ad-Darqutni. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, Rasulullah bersabda, idza qara'tum, apabila kamu membaca alhamdulillahirabbil alamin, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, innaha, karena sesungguhnya hamdalah tadi ummul Quran, menjadi induknya Al-Quran, wa ummul kitab, dan ummul kitab, was sab'ul masani, dan merupakan as-sab'ul masani, wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minha, salah satu ayat dari ummul kitab, au qala hiya ihda ayatiha, atau beliau bersabda bismillahirrahmanirrahim menjadi salah satu ayatnya. Wa qala rijaluhu kullun thiqat, periwayatnya secara keseluruhan thiqah. An Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'adda al-basmalah ayatan min al-Fatihah, rawahu Ibnu Khuzaimah. Wa qala Abu Nasr al-Muhaddib ittafaqa qurra'ul Kufah wa fuqaha'ul Madinah, seluruh ahli qiraah, ahli Quran Kufah dan fuqaha Madinah bahwa basmalah itu ayat dari ummul kitab, dari Al-Fatihah. Fa in qulta fa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu shalah bit takbir wal qiraah bihamdillahi rabbil alamin, fal jawab anna murad qira'at as-surah al-mulaqabah bilhamdillahi rabbil alamin, fa in qila hadza khilafun zahir fal jawab ta'yin dzalika jam'an bainal adillah. Kalau ada redaksi, nah ini yang menjadi perbedaan pandangan, redaksi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW memulai sholat dengan takbir dan membaca hamdalah, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini dipahami oleh sebagian fuqaha, memulai dengan jaharnya itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Atau di sini jawabnya annal murad, pengertiannya
Qiraah surah Al-Mulaqqabah bilhamdillahi rabbil alamin. Surah Fatihah itu dikenal juga dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi diambil satu ayat yang menunjukkan satu surah. Nah, itu pengertiannya. Jadi al-murad pengertiannya qiraat